Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang kode-kode yang telah saya buat. Yang pertama itu ada saya membuat div yang bertujuan untuk membungkus elemen yang akan membuat chartnya nanti. Di sini saya membuat kelas yaitu card container. Nah, di dalam kelas card container ini terdapat div lagi yang berkelas title. Nah, di title ini akan menampilkan judul live data dan nilai yang saat ini. Nah, selanjutnya itu ada canvas. Nah, canvas ini berfungsi untuk tempat grafik yang akan digambar. Ini udah ditentukan, width-nya itu 500 dan height-nya 300. Nah, lanjut kita akan ke script-nya, yaitu untuk menjalankan progresnya. Ini menggunakan JavaScript. Yang pertama itu ada const canva document get element by ID. Nah, ini untuk mendapatkan referensi ke elemen canvas. Ini tuh untuk menambahkan chartnya ke dalam web. Ini tuh mendapat referensi dari canvas ini. Lanjut ke const ctx canvas get context. Nah, ini itu mendapatkan konteks rendering 2D dari kanvasnya. Ini tuh digunakan untuk menggambar chartnya. Nah, seterusnya ada const current value document get element by ID. Nah, ini untuk menampilkan nilai saat ini atau current value itu 0. Nah, Terusnya itu ada const max points, yaitu 20. Ini tuh mendefinisikan jumlah maksimum titik data yang akan ditampilkan dalam grafiknya. Nah, selanjutnya itu ada let data. Nah, ini tuh untuk membuat array yang bertujuan untuk menyimpan titik-titik datanya awalnya itu diisi dengan 0. Lanjut, kita ke function get random value. Ini tuh untuk membangkitkan bilangan bulat acak antara 0 dan 9. Ini. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke function draw card-nya. Ini untuk membersihkan kanvas dari hal-hal yang lain. Yang pertama itu menggambar garis kisi-kisi, garis horizontal, garis vertikal, dan menggambar titik-titik datanya. Selanjutnya itu ada Nah, yang tadi itu yang mana tuh ya? Yang ini semua ini tuh digunakan untuk menggambar garis kisi-kisinya. Menggambar chartnya.
seperti menggunakan ini tuh untuk menggambar garis kisi-kisinya, yaitu secara horizontal dan vertikal, dan juga menggambar titik-titik data yang berkoordinat X dan Y. Ini untuk koordinat X dan ini untuk koordinat Y-nya, atau X-nya vertikal dan Y-nya itu horizontal. Dan ini untuk mengatur warna dari kanvasnya atau style kanvasnya nanti. Nah, lanjut. Dan ini sama untuk kanvasnya itu berukuran 30. Ini juga untuk menggambar kanvasnya, dan ini untuk stylenya atau warna nanti catnya. Lanjut ke update data. Nah, update data ini ada const new value, get random value. Nah, ini untuk memperbarui array data, itu menambahkan nilai baru ke akhir array, menghapus nilai pertama dari array. Nah, ini untuk yang ini tuh untuk memperbarui nilai yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya yang ini draw card ini untuk menggambar ulang grafiknya. Tadi kan 0. Nah, ditambahkan current value text content new value ini akan menambahkan atau memperbarui chartnya. Tadi kan ada 0 dari 99, maka itu akan mengacak atau secara random akan dipilihkan. Nah, selanjutnya itu ada set interval. Nah, set interval ini update data 1000 ini untuk memanggil fungsi update data. Yang ini setiap 1000 milidetik atau 1 detik untuk memperbarui grafik dengan data yang baru. Jadi setiap 1 detik akan ditambahkan atau diperbarui dengan data yang baru. Nah, draw card ini untuk memanggil atau pemanggilan awal untuk menggambar grafik dengan data yang awal. Nah, selanjutnya itu kita ke stylenya. Nah, stylenya ini misalkan lihat di sini ada body. Nah, body ini tuh mengatur dari isi dari websitenya. Nah, itu ada margin, yaitu pada bagian atas itu untuk menghilangkan margin default, sehingga konten akan menempel pada tepi jendela browser. Nah, ini tuh ada display flex itu untuk mengaktifkan tata letak flexbox pada elemen body. Nah, ini tuh untuk memungkinkan pengaturan posisi elemennya secara fleksibel. Nah, ada justify content center. Ini untuk menampilkan elemennya itu secara horizontal di tengah-tengah wadahnya. Nah, lanjut ada align items. Ini tuh untuk menempatkan elemen itu secara vertikal di tengah wadah. Nah, ini height-nya ini untuk mengatur tinggi elemennya sama dengan tinggi viewport atau halaman dari
browser. Lanjut dengan background colornya, itu mengatur warna belakang elemennya. Nah, ini font family Arial ini itu menentukan font default untuk teks dalam dokumennya menjadi Arial atau font sans serif, yaitu agar tidak ada tambahan teksnya itu memiliki coretan di bagian akhirnya itu. Nah, selanjutnya itu ada card container, itu untuk ini tuh style untuk di dalam div card containernya itu ada background ini untuk mengatur warna latar belakang elemen cardnya itu dengan warna putih. Itu ada selanjutnya itu ada border radius, ini untuk memberikan efek pada elemen itu sehingga menjadi halus atau setengah lingkaran. Ini paddingnya ini untuk menciptakan ruang antara konten dan tepi elemennya. Ini ada box shadow, ini untuk menambahkan efek bayangan pada chartnya. Nah, ini canvasnya itu untuk mengatur elemen agar berperilaku seperti elemen blok, menghilangkan margin default dan padding secara vertikal. Nah, selanjutnya itu ada title. Title ini untuk style dari judulnya. Itu menggunakan teks align center, ini untuk menjajarkan teks di dalam elemen dengan yang di tengah-tengah, Nah, untuk colornya ini untuk mengatur warna dari teksnya. Nah, margin bottom ini untuk menciptakan jarak antara judul dan konten yang ada di bawahnya. Selanjutnya ada current value. Nah, ini ada font size, yaitu untuk mengatur ukuran teksnya atau fontnya. Nah, selanjutnya itu ada font weight. Bold, ini untuk membuat teks menjadi tebal. Untuk colornya itu mengatur agar warna teks menjadi sesuai yang kalian inginkan. Nah, ini untuk hasil chartnya. Sekian, terima kasih. Nah, ini untuk hasil chartnya. Sekian, terima kasih.